mengkonsumsi ini. Vitamin C yang 1000 miligram. Kemudian apa lagi nih? Renovit. Ini bukan iklan ya. Contohnya yang saya konsumsi. Vitamin D3. Sehari segini banyak, kadang-kadang minum teh 8, apalagi pas puncak itu kan bulan Juli ya, Juli Agustus, wah itu. Ini apa nih? Habatus sifa, habatus saudah. Nah ini juga bisa nanti kalau ada yang tertarik untuk penelitian diaplikasikan ke ikan gitu ya. Jangan lupa itu sistem imun di manusia juga, apa yang bagus bagi manusia juga bagus untuk ikan. Ini apa nih? Propolis, British propolis. Sambiloto. Sambiloto ini berupa kapsul. Wah, ini kalau tanamannya ya, asli daunnya, itu pahitnya 2 hari 2 malam. Ya, tapi kalau sudah berupa kapsul, lewat saja kan, udah diselimuti itu rumput laut ya. Satu lagi OVCO ya, minyak kelapa itu juga membantu penyerapan vitamin itu. Vitamin D kan selain berjemur juga ada yang dari konsumsi itu ya. Teh hijau ini antioksidannya tinggi ya. Teh hijau ini untuk yang bermasalah dengan diabetes atau kolesterol, nah itu habis makan apa gitu yang menyumbangkan kolesterol atau gula, termasuk nasi juga kan, itu minum teh hijau itu antioksidannya sangat tinggi. Ini juga vitamin C. Jadi vitamin C itu bisa disuplemen dari makanan, juga dari ini kapsul atau pil gitu ya. Kemudian vitamin E ya, vitamin E, vitamin C, vitamin D. Jadi kadang-kadang sehari minum 8 kapsul. 8 kapsul. Kadang-kadang ya 4 pagi, 4 sore biar nggak bosan, aduh minum itu. Apalagi pada saat itu ya puncaknya COVID. Namanya juga usaha ya, kan kita nggak apa-apa usaha. Ya seperti itu apa yang kita upayakan untuk manusia, untuk yang bingung nanti penelitian, kita masih banyak sumber daya alam ya. Madu, berbagai macam madu juga ada yang fungsinya untuk prebiotik, ada yang fungsinya untuk imunostimulan ya. Kalau prebiotik itu kalau memang bisa dimanfaatkan untuk menambah populasi probiotiknya ya, itu namanya jadi prebiotik nanti untuk menyokong pertumbuhan si probiotik. Tapi kalau fungsinya sebagai imunostimulan, kalau madu ini bisa dimanfaatkan juga oleh hostnya, oleh ikannya ya, untuk meningkatkan tadi parameter-parameter respon imun gitu ya. Parameter-parameter respon imun ya dari gambaran darah, efek fagositosis itu yang khas yang kita bisa pelajari ya. Tapi kalau yang tadi ada sel B, sel T, terus kemudian sitokinin itu mungkin tidak spesifik seperti itu yang penelitian yang kita bisa ambil untuk dianalisa di laboratorium ya, karena kita juga untuk running protein itu juga cukup mahal gitu, maksudnya tuh bisa dilakukan sih, ada elektroforesisnya, elektroforesis poliakrilamid, gel elektroforesis. Tapi itu juga perlu banyak sumber daya lah, bahan-bahannya itu yang belum menyokong untuk penelitian itu ya. Jadi untuk parameternya masih yang sifatnya klasik yang biasa kita ambil ya. Oke, kita teruskan satu materi lagi
Sudah bisa melihat sharing screen saya? Respon imun pada udah ya? Sudah, Ibu. Iya. Nah, respon imun pada udang ya, itu memang berbeda. Tadi sudah dijelaskan bahwa antara udang dan ikan memiliki kelengkapan atau memori yang berbeda ya, kemampuan dan juga tingkat ya primitifnya berbeda untuk tanggap kebal terhadap kesehatan ya. Kapasitas atau kemampuan mengenali secara khusus yaitu ekspresi pengenalan spesifik itu juga berbeda antara ikan dan udang, serta dalam mengkoordinasi pertahanan masih cukup primitif di udang ya. Tapi sebenarnya ada, cuma masih apa namanya awal mula gitu ya. Namun demikian tidak berarti kita bisa apa namanya udang tidak memiliki sama sekali, tidak berarti seperti itu ya, tidak memiliki respon imun. Punya ya, ada yang spesial, molekul molekul yang bereaksi kalau ada apa namanya serangan antigen atau patogen ya. Pertama mesti diingat ya, sistem peredaran darah udang itu bagaimana ya. Apa warna darah udang? Hijau kah? Ya. Atau merah kah? Ya. Atau darah biru? Ya. Udang itu darahnya berwarna bening ya. Dan disebut itu hemolim ya. Hemolim. Jadi memang karena berupa cairan dan sistem peredaran darah udang itu adalah sistem peredaran darah terbuka ya. Jadi jangan bingung-bingung mencari udang, mengumpulkan darah udang, nanti mencari di mana pembuluh darahnya ya. Jadi tidak ada di udang itu tidak memiliki pembuluh darah karena sistem peredaran darahnya terbuka. Jadi masih primitif, masih belum ada kapiler-kapiler atau saluran untuk peredaran darah gitu. Hemolim. Jadi di dalam hemolin itu mengandung hemosianin, hemosit ya, sel darahnya itu ya. Kemudian molekul yang mengandung oksigen disebut hemosianin. Yang imunoreaktif ini disebut lektin, ini khasnya. Lektin adalah suatu glikoprotein yang mengandung gula dan protein, mengikat bagian gula molekul lain. Ya. Yang apa yang diikat? Ya tentu saja bagian gula atau glukosa, glukan dari antigennya itu ya, yang bersifat asing ya, molekul asing itu, pelekatan jadi ya, mengikat, memiliki spesifisitas yang luas, artinya dapat mengikat gugus lain yang bukan gula, misalnya dapat mengikat sebagian dari LPS ya. Kan antigen itu ada dinding selnya ya, patogen itu ada dinding selnya, dinding sel, kemudian masih ada juga bagian yang bisa dikembangkan menjadi vaksin di dinding sel itu, lipopolisakarida ya, atau beta glukan ya. Makanya disebut peptidoglikan ya, peptida dan glukan, beta glukan atau lipopolisakarida ada itu, diikat dan memiliki spesifisitas luas. Lektin bisa mengikat jenis apa saja lah itu ya, tidak ada spesifik. Makanya respon imun yang dikejar untuk udang itu ya, respon imun non spesifik. Ini yang disebut juga imunoreaktif ya, imunoreaktif pada udang. Molekulnya apa saja? Untuk pada umumnya bakteri yang banyak menyebabkan penyakit itu bakteri gram negatif ya. Di sana ada lemak ya yang lebih tinggi kandungannya pada bakteri gram negatif ya dibanding bakteri gram positif. Kalau gram positif ya tadi ada peptida dan glukan. Beta glukan yang dapat dikenali oleh lektin. Jadi non spesifik lebih simpel lah kalau sistem pertahanan pada krustase ya. Kemudian dapat mengenali virus serta agen infeksius yang memiliki
jenis glikoprotein di surface ya. Apa yang dilakukan setelah ketemu gitu ya? Itu melakukan penggumpalan ya. Lektin itu akan ketemu, kemudian ada atraktan semacam gaya kemotaksis gitu ya. Semacam gaya tarik dari lektin itu untuk melekat ya. Kemudian melakukan aglutinasi, penggumpalan dari agen asing tersebut. Nah, karena tidak spesifik ya, spesifisitas ikatan melalui lektin tidak dapat meningkat dengan antibodi. Antibodinya juga belum terbentuk di udang ya. Masih sangat-sangat primitif. Hanya ada satu cara respon imun dapat meningkat bila diberi lektin dalam peredaran darah. Oh ya, itu mungkin ya kita tambahkan dari luar kandungan lektinnya ya, dari luar. Kemarin pernah mendengarkan beberapa hari lalu itu ada mahasiswa ditemukan ya, mahasiswa yang meninggal akibat, dan diduga itu dugaannya kuat karena ada bekasnya ya, bekas dipatok ular kobra gitu ya di kakinya itu. Nah, tentu saja kita berpikir adakah antibodi ya, antibodi untuk ular kobra, untuk ular-ular beracun. Di kolam juga kalian harus waspada ya, yang praktikum di kolam namanya juga itu hampir 2 tahun kampusnya tidak ada penghuninya ya, mungkin binatang-binatang melata yang itu bebas untuk berkembang biak, harus waspada juga di kolam ya. Kalau ada ular, jangan ke semak-semak tanpa sepatu boot gitu ya, sepatu boot atau senjata lah, apa suatu batang apa gitu ya. Karena kalau di bisa ular itu antibodinya sebenarnya nggak ada, tidak terbentuk dengan cepat, dengan mudah untuk mengatasi patukan ular itu ya. Mungkin kalaupun ada ya masih bisa ditolong itu sebenarnya ya. Kan perlu beberapa jam juga untuk bereaksi bisa itu ya. Kalau ke rumah sakit terdekat itu diberi anti bisa ular ya. Anti bisa ular itu berupa anti serum ya. Bukan antibodi tapi anti serum di situ. Nanti ada sebenarnya apa namanya, workshopnya ya. Ada workshopnya di hari Jumat, bagaimana mengatasi bisa ular sebagai pertolongan pertama ya. Bisa ditolong sebenarnya. Bisa dari ular kobra itu masih ya beracun, tapi sebenarnya dibandingkan ular weling itu ya, ular weling itu ular yang belang-belang hitam putih hitam itu, selang-seling itu lebih berbahaya lagi. Levelnya lebih tinggi bisa ular weling ya dibanding bisa ular kobra. Oke, tidak perlu membuat Anda takut ya. Biasanya setelah infeksi itu sel akan mampu memproduksi lektin, jadi akan ada reaksi untuk menghilangkan ingatan terhadap agen infeksius. Jadi setiap karena tidak ada memori, apapun antigen yang menyerang udang saat itu akan selalu dianggap sebagai infeksi baru ya, karena tidak ada memori, tidak ada ingatan, masih sangat primitif. Jadi ini menghilangkan ingatan terhadap agen infeksius, jadi akan dihapus, tidak hanya acquire. Kekhasan lektin adalah mampu berikatan dan dengan gugus gula asing membentuk suatu kompleks hingga mudah difagositosis. Nah, kalau tadi sel darah udang kita kenal sebagai hemolim ya, hemolim. Nah, lalu kita mengenal sebagai hemosit ya. Hemosit itu apa ya?
itu ada site ini adalah sel, ya. Sel darah, tapi yang sudah fungsinya adalah untuk fagositosis. Ya, itu. Jadi di sini hemosit ini lebih spesifik artinya ya, yang bisa melakukan fagositosis. Itu juga bisa diamati di udang itu. Termasuk parameter yang para mahasiswa kalau di penelitian tentang udang ya, menggunakan udang itu adalah efek fagositosis, aktivitas fagositosis pada udang itu dihitung hemositnya itu berapa, dan itu akan kalau perlakuan herbal ya, kemudian perlakuan pokoknya yang sifatnya imunostimulan, probiotik, ternyata memang semua mahasiswa mengklaim ya, semua mahasiswa mengamati bahwa jumlah hemosit itu meningkat. Di sana ada granular, ada yang agranular, ada bintik-bintiknya itu granular ya. Jadi diamati dengan mikroskop ini semuanya. Dihitung berapa yang granular, berapa yang semi granular, berapa yang agranular. Untuk hemosit ini pembagiannya seperti itu. Itu sel fagositik. Merupakan sel pertahanan primer ya. Sel pertahanan primer. Beberapa hemosit ini akan memiliki kemampuan untuk memfagositosis sel asing. Artinya fagositosis itu ya melakukan perusakan, penghancuran itu ya, menelan dulu, menelan, memasukkan ke dalam selnya, kemudian melakukan penghancuran dan kemudian dibuang. Ya. Yang lainnya membungkus, menyelaputi, membuat agen penyakit atau agen asing tadi menjadi tidak efektif. Oke. Kemudian mekanisme pertahanan sangat primitif, ya, udah berulang-ulang diucapkan seperti itu. Ya. Memberikan pengaruh negatif terhadap, nah ini ya, stres. Kalau ya di ikan, di manusia, di udang, yang namanya stres itu tetap bersifat namanya imunosupresif. Ya. Imunosupresif itu melakukan efek negatif atau penekanan lah terhadap produksi sistem imun ya, yang bekerja pada sistem imun. Stres di manusia juga ya, stres, ketakutan, kemudian marah katanya ya, kemarahan itu juga merupakan imunosupresif. Ketidakpuasan, benci, jadi supaya dihilangkan semua apa namanya tuh pikiran-pikiran yang sifatnya negatif, karena itu akan menekan produksi sistem imun kita. Jadi di sini no backup system available when primary system fail ya, bahwa itu tidak ada sistem, kan kalau di ikan tadi berlayer-layer itu berlapis-lapis begitu. Ada yang imunitas non spesifik aja dari luar udah ada mukus, lendir ya, kemudian sisik, sirip, kulit, itu termasuk juga untuk sistem yang seluler ya. Kalau di udang sangat-sangat simple dan tidak ada backup. Tadi hanya lektin ya, kemudian ada hemosit yang itu. Tapi bisa diinduksi lah gitu ya. Tetap ada banyak penelitian, sudah banyak sekali publikasi tidak terhitung lagi ya, bahwa sistem imun udang meskipun simple, meskipun dikatakan primitif, tapi masih bisa diimunostimulasi, diinduksi. Ya. Oke. Kemudian ini untuk yang molekul yang imunoreaktif, termasuk untuk blocking attachment ya. Blocking attachment, bagaimana kalau attachmentnya dari antigen itu atau benda asing itu kan, kalau mau menginfeksi kan harus melekat dulu ya, baru melekat kemudian baru masuk sel gitu ya. Nah tapi ini kalau attachmentnya atau pelekatannya itu diblok ya, diblokir melalui penggunaan obat beta glukan, kemungkinan mencegah ikatan dengan benda asing.
itu dengan obat-obatan ya. Kemudian udang juga ada yang disebut lisozim ya. Ada lektin, ada lisozim ya. Ada juga lipolitik enzim ini terhadap virus ya. Kalau lisozim biasanya antibakteri ya sifatnya. Kita juga lisozim kan banyak dihasilkan dari berbagai, kita air mata kita, keringat kita mengandung lisozim ya. Putih telur juga mengandung lisozim ya. Makanya kalau kita ada tuh mau mengekstraksi DNA ya, juga pakai lisozim untuk melisis sel udang ya atau sel bakteri itu menggunakan lisozim ya, karena ini juga bisa melisis atau memecah dinding sel ya. Lipolitik enzim ini untuk yang berlemak ya, enzim-enzim yang bisa menghidrolisis sesuatu yang sifatnya lipid ya. Untuk ada di virus ini ada di selubung protein virus ya, lipolitik enzim. Kemudian ini tetap udang itu tidak punya antibodi ya, tidak bisa membentuk antibodi. Udang memiliki respon seluler dan humoral terhadap virus. Sama ya, yang humoral lah itu yang ada di surface, ada di permukaan, kemudian seluler juga ada. Beberapa protein merespon terhadap beta glukan yang ada di antigen, dinding sel antigen ya. Kemudian hemosit ini yang berfungsi untuk fagositik ya tadi ya, menghancurkan bakteri, mengeluarkan senyawa yang menyebabkan reaksi kecoklatan. Ya, jadi kelihatan memang kalau kita memeriksa hepatopankreas udang, di mana sih lokasinya hepatopankreas udang itu? Di bawah karapas yang di kepalanya itu ya, kalau dibuka gitu kan. Nah, kalau pada umumnya yang sifatnya sehat, udang sehat itu kehijauan gitu ya. Ya ada buteknya juga ya, butek. Nah, kalau warnanya kecoklatan itu bisa diwaspadai, di situ mungkin dia bereaksi terhadap antigen yang menyerang gitu ya. But no antibodies generated, tidak ada yang dihasilkan atau tidak akan diturunkan atau dihasilkan suatu senyawa yang sifatnya imunoglobulin atau antibodi. No defense against virus has to be described in any detail. Nah, itu ya. Masih primitif, tidak ada sistem pertahanan terhadap virus pada udang untuk shrimp immunology ya. Kemudian itu yang humoral, yang seluler apa saja itu tadi yang sel-sel fagositik tadi ya. Hemosit ini kan sel darah yang fungsinya untuk memfagositosis pada krustase ya. Memainkan peranan penting dalam pertahanan tubuh terhadap patogen seperti virus, bakteri, fungi, protozoa, dan metazoa. Sapu jagat ya, banyak agen penyakitnya tidak pandang bulu itu siapa, semuanya di hemosit. Ya punyanya itu ya senjata. Kayak hansip itu siapapun penjahatnya ya, mau yang seperti apa, mereka hanya punya pentungan ya dengan hansip itu. Yaitu satu-satunya. Hemosit mengeluarkan partikel asing dalam hemokoil melalui fagositosis. Kemudian ada proses penyelaputan atau enkapsulasi ya dengan cara agregasi nodular ya. Kemudian ada selular clumping, penggumpalan selular ya. Kemudian di sana punya ini juga bisa diukur ya, bisa dihitung secara, jadi bisa dikuantitatifkan berupa angka nanti untuk pengukuran ProPO itu. Bagaimana ngukurnya? Yaitu nanti kan ada reagennya ya, ada substrat. Di sini propanol oksidase itu kan suatu enzim ya. Suatu enzim kalau dia memiliki aktivitas yang tinggi nanti akan ada substrat yang diubah menjadi produk ya. Substrat yang diubah menjadi produk dan itu nanti bisa diukur secara
apa namanya tuh, dengan spektrofotometri ya, spektrofotometri. Makanya kita untuk alat ini perlu microtiter plate ya, plate itu yang 96 well itu ya. Kemudian harus ada alatnya itu ELISA itu ya, yang bisa untuk mengukur apa itu absorbansi ya. Jadi itu metodenya kan spektrofotometri. Absorbansi itu kan nanti kekeruhan ya, menggambarkan kekeruhan atau beningnya cairan yang dihitung tadi ya, karena ada cahaya yang tembus di situ. Jadi dengan demikian nanti dikonversi oleh ELISA reader itu ya, menjadi suatu angka di situ. Jadi untuk propanol oksidase sistem atau ProPO ini pada udang ya, kalau terbentuk dengan baik itu angkanya makin tinggi itu ya, nanti bisa dikonversikan dan bisa dibaca oleh alat yang namanya ELISA reader itu ya. Jadi itu juga menggambarkan aktivitas dari hemosit di udang. Kalau ada misalnya imunostimulasi ya, imunostimulasi dengan menggunakan apapun lah ya, levamisol, ada yang memakai probiotik ya, kemudian diuji tantang juga ya, diuji tantang dengan virus maupun bakteri atau gabungannya bakteri dan virus itu untuk koinfeksi. Oke. Hemosit juga berperan dalam sintesa dan pelepasan molekul penting seperti hemolim ya, respons selular makroglobulin ya. Ada tipe hemosit krustase yang disebut alfa 2 ya. Tapi masih hemosit juga gitu. Dasarkan pada keberadaan granula sitoplasma. Ada sel hialin, ini bisa dihitung ya. Bisa dibedakan dengan semigranular ya dan granular. Semuanya ini pekerjaan dengan memakai mikroskop. Kalau tadi yang ProPO itu tidak memakai mikroskop, tapi diukur ya dengan ELISA reader ya, spektrofotometri. Ditambahkan substrat, kemudian tambahkan darah udangnya, kemudian terbentuk produk kan, nanti ada dilewatkan dengan absorbansinya diukur gitu ya. Kalau yang ini hialin, semigranular, granular ini bisa dibedakan, bentuknya sel berbeda-beda dan bisa dihitung. Kemudian jadi nanti juga hasilnya berupa angka, tidak hanya sekedar plus minus ya, tapi berupa angka. Sel hialin merupakan tipe sel yang yang paling mudah untuk dilihat ya, dibedakan dengan yang lain. Kalau granular dan semigranular ini memang bergantung pada banyaknya bintik-bintik atau titik-titik ya, masih kadang-kadang penilaiannya mungkin bisa mix, ada sedikit subjektivitas untuk semigranular dan granular, tapi yang hialin ini cukup berbeda dengan yang lain ya. Oke. Tipe sel ini ukurannya paling kecil ya, kemudian ada nukleus sitoplasma tinggi tanpa granula sitoplasma. Kemudian sel granular dari ukurannya paling besar, nukleusnya lebih kecil ya. Kemudian ada granul-granul yang membungkus nukleus tersebut. Kalau semigranular tipe sel antara hialin dan granular. Hialin yang ukurannya paling besar, paling mudah diamati, mudah dihitung ya. Tuh. Oke. Untuk enkapsulasi ini menggunakan kapsul ya, tidak diserap kembali kapsulnya ini, tapi tetap sebagai tanda enkapsulasi meskipun tidak ada hemosit itu yang melakukan fagositik yang dikenal di situ ya. Karena tadi kan fungsinya hemosit itu ada yang menyeliputi dulu, menyelubungi gitu ya dengan kapsul ya. Jadi kalaupun itu sudah inaktif patogennya ya, itu tidak diserap kembali. Dan itu tetap dianggap sebagai tanda oleh sel itu untuk komunikasi antar sel ya, supaya tidak ada, meskipun tidak ada hemosit di situ. Kemudian hemosit juga berfungsi dalam formasi melanin, penyembuhan dan perbaikan luka. Ini, ya. Kalau di udang biasanya sih propanol oksidase ya,
pro-PO disebutnya ya. Untuk arthropoda ya itu bukan krustase ya, udah beda lagi. Enzim yang terlibat dalam formasi melanin. Melanin ini juga termasuk kalau di ikan termasuk sistem pertahanan atau melanisasi ya. Itu ikan kalau membentuk melanin, melanofor, senyawa yang berwarna hitam di kulit itu merupakan suatu reaksi juga ya, reaksi imunologis. Dalam hal itu ada peningkatan upaya peningkatan sistem atau respon imun ya. Karena di sana ada fenol oksidase itu ya. Fenol oksidase suatu enzim yang terlibat dalam formasi melanin. Ini sifatnya kan namanya ase ini kan enzim ya, enzim yang bisa untuk apa itu? Untuk mendegradasi fenol ya, fenol, propenol ya. Oke. Selanjutnya tadi adalah respon seluler ini ya pada udang. Yang satu lagi adalah respon humoral. Ya. Kok ini aku bolak-balik sih. Masih yang seluler kita teruskan ya. Fagositosis merupakan reaksi yang paling umum dalam pertahanan seluler udang. Ya. Dimulai dengan attachment, aktivitas pertamanya itu ya pelekatan. Kemudian ada ingesti atau ditelan ya. Melekat, ditelan ya partikel asing tadi ya, ke dalam sel fagosit. Fagositnya disebut apa? Hemosit ya. Hemosit. Kemudian sel fagosit membentuk vakuola pencernaan atau digestif vakuola yang disebut fagosum. Nanti akan dilepas ke situ hasil pencernaannya tadi ya, yang dihancurkan tadi, fagosum. Kemudian ada lisosom, ya istilahnya untuk granula dalam sitoplasmid fagosik. Kemudian menyatu dengan fagosum. Nah, kemudian disatukan ini antara fagosum dan lisosom membentuk fagolisosom. Ya, fagolisosom. Untuk selanjutnya, benda asing tadi atau mikroorganisme patogen dihancurkan dan debrisnya ini seolah-olah kayak keluar melalui usus gitu ya. Vakuola pencernaan itu padahal atau yang disebut digestif vakuola tadi ya. Kemudian yang sudah hancur, benda asing yang sudah hancur dikeluarkan dari dalam sel melalui egestion ini. Ya. Pemusnahan partikel mikroba yang difagosit melibatkan pelepasan enzim. Ya. Reaktif oksigen intermediate ini bisa diukur juga ini ya, Roy ya, Mr. Roy itu ya, reaktif oksigen intermediate ini juga bisa diukur dan diistilahkan yang terkenal itu adalah respiratory burst. Burst itu letupan ya, berupa letupan dan itu berupa oksigen singlet, sifatnya membakar gitu ya. Pelepasan enzim ke dalam fagosum, pemusnahan mikroba asing ya. Jadi ada sistem yang sifatnya reaktif sekali, reaktif, oksigen singlet dalam hal itu. Oke, yang humoral kita belum singgung ya. Nah ini kalau humoral ya. Ada ya meskipun itu primitif ya, tapi ada fenomena yang sudah bisa dijelaskan dari hasil penelitian ya, respon humoral pada udang itu ada enzim fenol oksidase terhadap hemolim ya. Tadi darah udang disebut hemolim itu proenzim yang jadi proenzim itu sebelum jadi enzim utuh itu loh, sebelum jadi yang beneran ya,
Dan ini masih berupa proenzim yang inaktif. Ini yang disebut pro-PO. Ya. Dari pro-PO, propenol oksidase ini nanti akan diubah menjadi penol oksidase dengan melibatkan pro-PO activating system. Sistem aktivasi pro-PO. Untuk itu kemudian diaktifkan. Siapa pengaktivasinya? Itu adalah beta-glukan. Jadi dari komponen sel patogen tadi ya, beta-glukan, dinding sel bakteri dan LPS. Makanya pemakaian LPS ya, glukan itu juga bisa sebagai imunostimulan pada udang itu ya. Kemudian apalagi kromium yeast. Yeast atau sel kamir bisa diisolasi hanya LPS-nya saja. Bisa Anda kalau mau penelitian yang sifatnya imunostimulan pada udang ya, dari tidak selalu harus menggunakan LPS dari patogennya yang akan dilakukan uji tantang ya, tapi LPS-nya diambil dari ragi ya, ragi atau sel kamir. Ya namanya imunostimulan kan bisa dari apa saja gitu. Senyawa aktif dari tanaman pun bisa ya. Sifatnya makanya non spesifik gitu ya. Oke, sistem ini terutama diaktifkan oleh beta-glukan, dinding sel bakteri, dan LPS. Jadi Anda bisa mengisolasi LPS atau dinding sel kamir atau ragi, ya. Bisa di. Bagaimana caranya? Ya silahkan mencari pustaka atau referen untuk protokol bagaimana mengisolasi LPS dari dinding bakteri atau sel ragi, ya. Kemudian sistem aktivasi pro-PO ini dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem imun yang bertanggung jawab terhadap pengenalan benda asing ya, untuk krustase dan insekta. Selanjutnya, sistem pro-PO dapat digunakan sebagai marker kesehatan udang. Artinya apa? Kita bisa mengukur pro-PO ini ya, dapat digunakan sebagai parameter ya, parameter kesehatan udang. Karena perubahan sistem pro-PO itu sangat erat korelasinya dengan kejadian tahap infeksi, kemudian bagaimana si udangnya tersebut sebagai host bereaksi terhadap pola infeksinya yang ada. Enzim propenol oksidase bertanggung jawab terhadap proses melanisasi pada arthropoda. Ini arthropoda ya. Ya masih keluarga tapi di luar krustasea ya. Arthropoda, hewan berwas-was. Enzim ini mengkatalisis hidroksilasi monofenol ya, oksidasi fenol menjadi quinon ya, yang diperlukan untuk proses melanisasi. Terbentuknya melanin ya, sebagai respon terhadap penyerang benda asing tadi, dan sebagai respon terhadap arah penyembuhan ya. Kemudian ada quinon ini, yang quinon merupakan, ini saya belum pernah menggunakan parameter seperti quinon dan melanin ini untuk udang. Paling kita bisa mengukur ini enzim propenol oksidase ya, kemudian respiratory burst itu kita juga bisa mengukur ya. Jadi semua sudah berupa angka itu ya, untuk kandungan enzim propenol oksidase berapa, tinggi rendahnya itu sudah kuantitatif ya. Kemudian respiratory burst juga sudah bisa karena ada substrat, kemudian ada produk yang bisa dihitung, diukur untuk pembentukannya ya, seperti apa. Tapi yang ini quinon dan melanin ini termasuk yang kita tidak melakukan pengukuran sejauh ini ya. Sampai S3 pun ini belum pernah ada di kita. Jadi prosesnya lebih detail lagi, proses penyelubungan tadi di enkapsul
enkapsulasi, kemudian pembentukan nodul-nodul hemosit pada daerah kulit yang terinfeksi jamur. Nah, ini superoksida anion dan hidroksi radikal selama pembentukan quinol. Ini juga sorry saja belum pernah ini untuk radikal bebas ini, karena ini sebenarnya sangat erat kaitannya saya pikir dengan respiratory burst juga ini. Burst itu meletup respiratory, jadi suatu aktivitas yang memang dikaitkan dengan pembentukan atau aktivasi sistem imun pada udang. Reaksi biologi seperti fagositosis, enkapsulasi, nodulasi ini juga diaktifasi ya, pada udang. Cukup banyak sekali uraiannya untuk sistem yang sangat dikatakan primitif pada udang ya. Ini semuanya sudah. Ada pertanyaan enggak untuk sistem imunitas pada udang? Oke. Ya, dengan demikian semua materi sudah diberikan ya.